لكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, Bunda Trias. Baik, Ustazah. Kalau ada Mbak Tiara juga udah bergabung ya. Iya, Ustazah. Ini tetanggaan loh, Mi. Mbak Tiara, pernah ketemu nggak Mbak Tiara sama Umi Trias? Belum, Ustazah. Oh ya, sama-sama Tebet Umi. Oh gitu, ya di Tebet Ya, Bang. Nanti kita. udah bisa ketemu di dunia nyata ya, Umi. Betul, Ustazah, insya Allah ya. Tapi Saya di izin Tebet mulai ya. Timur. Ya mari Ustazah. Ya, Umi Tebet Timur, Mbak Tiara di mana? Sama Ustazah Tebet Timur juga. Oh juga, atau dekat ya. Masya Allah. Nah, ya nanti Nah, ini ya. ya. Teman. Iya, Terima kasih. Insya Allah. Ahlan Uhti, Ustazah Fitri udah bergabung ya? Bismillah, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang banyak sekali ya, yang luar biasa, yang mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah, kalaulah kalian menghitung nikmatku la tuhsuha, maka tidak akan bisa menghitungnya. Betul ya? Banyak banget nikmat yang Allah berikan, maka salah satu kita bersyukur kepada Allah adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau pernah ya ditanya oleh seorang sahabat, kenapa? Karena beliau itu sholat malam itu lama banget, Insya Allah ya Umi. Sholat malam itu sampai lututnya itu bengkak, ya kakinya bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri. Sehingga kata sahabat, wahai Rasul, ya wahai Muhammad, kenapa kamu beribadah seperti itu? Ya, padahal kamu itu sudah dimaksum, padahal kamu itu sudah dijanjikan masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Apakah salah kata Rasul kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, jadi ketika kita beribadah, begitupun sekarang kita mencari ilmu adalah rangka atau dalam rangka kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti itu. Ummahat wa akhwati fillah yang sudah bergabung, insya Allah pada pertemuan kali ini, pagi ini kita melanjutkan tadabbur surah Al-Kafirun. Ya, masih di juz 30. Mudah-mudahan sampai 30 juz ya. Amin. Amin ya mudah-mudahan.
Sekarang kita masih di surah Al-Kafirun. Sebelumnya suara saya jelas nggak? Jelas Ustazah. Jelas ya. Qadarullah lagi pilek nih. Nanti mungkin Ustazah Fitri boleh bantu ya baca Al-Kafirun. Kita laki. Insya Allah ya. Kita baca dulu, Ustazah Fitri boleh dibantu ya ditalkin bacaan surah Al-Kafirun kemudian diikuti. Bisa Ustazah Fitri? Insya Allah ya. Ya silakan Ustazah Fitri, ini di layar dari ayat pertama sampai ayat 6. Silakan. Ya gimana Ustazah Fitri, bisa? Oke, nggak ada suara ya. Kalau bahasa. Ini agak sedikit batuk ya Umi Afwan. Takutnya suaranya dan bacaannya kurang fasih. Mohon maaf. Ustazah Fitri belum ada jawaban. Oke, kita mulai dari ta'awud ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kata Allah ketika kamu membaca Quran maka membaca ta'awudlah kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma nama a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. wala Wala ana 'abidun ma ma'abatum Wala antum 'abiduna ma a'bud. wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya Allah, barakallahu fikum. Ini suratnya cuma 6 ayat ya, tapi banyak yang nggak beres-beres. Kenapa nih kira-kira? Balik lagi ya, betul nggak? Wala antum abiduna ma'abud, balik lagi. Wala a'bud lagi ya, Masya Allah. Ya, tapi ini ayatnya ada berapa? Ada 6. Ya, banyak anak-anak yang bahkan saya pun kadang ketuker-tuker atau balik lagi ke ayat 4 misalkan ya. Ini ada 6 ayat totalnya. Sebelum kita bahas tafsir atau tadabbur ayat tersebut, kita masuk pada pembahasan tajwidnya dulu ya. Karena hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Ya, apa itu fardu kifayah? Itu wajib tetapi bisa diwakilkan dengan yang lain. Misalkan dalam keluarga kita, misalkan belum ada yang sama sekali belajar tajwid, maka menjadi fardu ain ya hukumnya. Tapi kalau menerapkannya hukumnya fardu ain, nggak bisa diwakilkan dengan yang lain. Baik. Pada pertemuan kali ini kita membahas atau mengulang kembali ya pelajaran yang sudah kita dapatkan mungkin dari ustadzah yang lain, dari para asatidzah yang lain. Itu di sini membahas tentang mad arid lis sukun ya. Mad artinya panjang, arid artinya baru, sukun mati. Atau di sini dijelaskan mad arid lis sukun adalah mad asli yang selepasnya terdapat huruf kecuali hamzah yang dimatikan karena waqaf. Jadi ada huruf mad tabi'i di akhir ayat atau ketika kita
berhenti. Berhentinya karena kehabisan nafas, ya, atau memang di akhir ayat. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Jadi yang kita udah pelajari tentang mad tobi itu ada 4, ada 3 ya. Ada alif, ya ada alif, ada waw, ada iya. Ketika mad tobi ini berada di akhir ayat atau ketika kita waqaf berhenti, maka namanya menjadi mad arid lis sukun. Bisa dipahami, akhwat, ummahat? Insyaallah Kalau sudah. yang mudah ya, mad arid lis sukun. Ini dibacanya bisa beberapa cara ya, bisa beberapa pilihan. Kita mau yang berapa? Mau yang 2 harokat boleh, mau 4, mau 6 juga boleh. Ya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau 1 nggak boleh ya. 2 harokat dihitung bagaimana, bisa dengan 2 ketukan ya. Tuh, ketukan tangan atau yang kita talaki kepada guru kita ukurannya sebagaimana. Tapi di sini ada yang dari alif atau matobi'i yang berhenti ujungnya ada huruf matobi'i alif. Contohnya di sini yang tanda merah ya, ada alif ya. Waqina adzaban nar ya, nar. Nah, ini panjang ya. Dan ini kita boleh milih kalau 2 harokat adzaban nar, adzaban nar. Misalkan itu 2 ya. Kalau 4 agak panjang lagi dikit. Ada waqina adzaban nar. Ya, boleh 6 kalau nafasnya panjang boleh ya. Waqina adzaban nar. Ya, roknya ditafkhim, ditebalkan. Ini yang contoh ujungnya alif nar. Nah, ini namakan dengan mad arid lis sukun. Kemudian contoh yang wawu, kita langsung kedua ya, yang bagian kedua. Ini kalau mad tabi'inya berupa wawu sukun sebelumnya dhammah. Ya. Contohnya alladzina hum yura'un. Nah, ini namanya mad arid disukun. Yang 2 dulu coba, atau di surah di Al-Kafirun apa? Lafaz ini aja ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini boleh Pak, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sama tadi ya ukurannya. Kemudian contoh yang dengan huruf ya, bi ashabil fil. Kita boleh milih, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bisa dipahami ummahat? Allah, sebentar ya, ada telepon masuk, mohon izin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ada beberapa warahmatullahi kali telepon wabarakatuh. masuk nggak keangkat ya, alhamdulillah. Ada yang minta ngaji ke mama, nggak, mamanya nggak aktif. Tadi sampai mana, Khawat? Ini ya, bisa dipahami tentang mad arid sukun. Jadi mad atau panjang yang mana ketika kita wakaf atau berhenti. Intinya seperti itu, bisa dibaca 2 atau 4 dan 6 harokat. Maka di sini kita bisa mudah ya mengetahui mana mad arid sukun pada surah Al-Kafirun. Berarti pada lafaz
qul ya ayyuhal kafirun. Pokoknya di ujung-ujung ayat ini ya ada wawunya mad tabi'i, maka ketika waqaf dinamakan dengan mad arid disukun. Berarti di ayat berapa aja nih? Ayat 1. Oke, ayat berapa lagi? Ayat 2, Ayat 2. Kemudian 6. ayat 6. Kalau yang a'bud ini bukan mad arid sukun tapi apa nih? Ingat nggak? Qalqalah. Masya Allah. Begitupun ayat 5 ya. Kemudian di sini diperhatikan di ayat 4 ini diidghamkan ya. Jadi kita bacanya enggak ma'abadtum tapi ma'abadtum. Kenapa diidghamkan? Karena huruf dal dan huruf ta ini sama-sama sama tempat keluarnya atau makhrajnya sama. Maka sebagian pendapat yang mana riwayat Imam Hafiz membaca dengan abadtum. Ada juga yang abadtum, ada, tapi kita dengan bacaan Hafiz itu abadtum. Seperti itu. Baik, akhwat, insya Allah mudah dipahami ya. Baik, kita masuk pada tadabbur atau apa nih ya, meresapi makna-makna surat-surat dalam Al-Quran. Ya, di sini ada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini memiliki beberapa nama. Yang pertama ada surah Al-Muqashqashah. Ya, pernah dengar apa baru sekarang dengar? Al-Muqashqashah. Baru Ustazah. Baru ya. Ada Al-Ibadah, ada Ad-Din, kemudian ada yang keempat Al-Ikhlas. Masya Allah ya. Kita taunya Al-Ikhlas itu kulhu aja ya. Kulhu Allahu ahad. Betul nggak? Padahal juga Al-Ikhlas ini juga adalah nama lain dari surah Al-Kafirun. Coba kita lihat dulu Al-Muqashqashah. Al-Muqashqashah artinya adalah penyembuh. Ya, penyembuh apa maksudnya? Karena di sini tentang pembahasan orang-orang kafir dan di sini menekankan atau menetapkan tentang yang namanya ibadah kepada Allah ya. Maka Al-Muqashqashah dinamakan surat penyembuh dari kekufuran. Ya, penyembuh dari kekufuran. Dan kita dianjurkan membaca surah Al-Kafirun setiap hari gitu ya. Karena ini sebagai penetap atau juga menyembuhkan atau agar kita terjauh dari yang namanya kekafiran ya, waliyadzubillah. Yang kedua al-ibadah. Ya, nama lain dari al-kafirun adalah al-ibadah. Kenapa? Karena pada surat ini juga menekankan tentang ibadah ya, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga al-kafirun dinamakan dengan ad-din. Ad-din artinya agama sebenarnya, tapi di sini bahwa agama Islam ini adalah agama yang menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan atau menjauhkan dari yang namanya apa? Kekufuran atau kekafiran ya. Kemudian yang keempat, ini nama yang sering dengar ya, surat Al-Ikhlas, tapi kita tahunya Al-Ikhlas itu hanya surah kulhu aja, padahal juga merupakan nama lain dari Al-Kafirun. Al-Ikhlas artinya memurnikan. Ya, kalau dalam Al-Ikhlas yang kulhu itu memurnikan hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, sedangkan dalam surah Al-Kafirun dinamakan dengan Al-Ikhlas, yaitu memurnikan apa? Memurnikan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, afwan. Al-Ikhlas di kulhu itu memurnikan hanya Allah zat yang Maha Esa ya, qul huwallahu ahad. Kalau dalam Al-Kafirun Al-Ikhlas itu dari kata ikhlas ya, memurnikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah langsung hafal ya. Qashqashah, al-ibadah, ad-din dan al-ikhlas. Okay. Iya. Kemudian di sini ada beberapa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surah Al-Kafirun. Ya, sering sekali Rasulullah baca dan selalu berdampingan dengan surat apa nih kira-kira? Al-Ikhlas. Ikhlas ya, baca kulhu pasti dengan Al-Kafirun. Nah, di sini diantaranya kata dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan karena yaqra'u fi raq'atain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca di salat 2 rakaat tawaf. Ya, jadi kalau kita udah tawaf biasanya mau tawaf umroh atau tawaf haji, nanti kita disunahkan sholat di belakang maqam Ibrahim atau di tempat manapun yang kita mampu untuk sholat. Dan bacaan ayat yang kita baca di 2 rakaat itu, yang pertama qul huwallahu ahad, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Ya, begitupun kapan lagi nih Rasulullah baca surah Al-Kafirun? Kemudian di sini ada riwayat lain
ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah membaca dua surat ini pada dua rakaat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh. Dan ini merupakan sholat sunnah yang sampai apa ya, sama sekali nggak pernah Rasulullah tinggalkan, ya. Karena dalam hadis dua rakaat sebelum subuh itu pahalanya seperti apa katanya? Dunia dan seisinya, saking besarnya, ya Masya Allah. Makanya kalau misalkan sebelum subuh dua rakaat itu kayak hukumnya jangan sampai tinggalin deh, sampai kalau misalkan nggak mampu untuk berdiri duduk aja gitu ya. Kalau nggak mampu untuk duduk ngapain? Sambil merangkak juga nggak apa-apa gitu ya. Saking sunnahnya melakukan sholat dua sunnah qobliyah fajar. Dan surat yang dibaca itu juga sama. Surah Al-Kafirun juga surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian di riwayat lain bahwa dari siapa nih hadisnya? Ibnu Abbas bukan ya? Dari Ibnu Umar ya, beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat sampai beliau membaca surah Al-Kafirun itu 24 atau 25 kali. Ya Masya Allah. Saking seringnya Rasulullah membaca surah Al-Kafirun juga surah Qul huwallahu ahad. Dia selalu berbarengan ya. Makanya namanya pun sama-sama apa tadi? Ikhlas. Ikhlas. Masya Allah. Baik. Di sini ada sababun nuzul atau sebab turun surah Al-Kafirun. Jadi walaupun sebenarnya tidak semua surat ada sebab nuzulnya, akhwat ya. Misalkan surah apa nih? Al-Ikhlas ada sebab nuzulnya kemarin? Enggak ada ya. Ada yang ada sabab nuzul, ada yang juga tidak. Adapun surah Al-Kafirun itu ada sebab nuzulnya. Jadi kita baca di sini dinukil dari buku Asbabun Nuzul ya, kitab Asbabun Nuzul dari Imam As-Suyuti At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy menyuruh Rasulullah agar diberi harta supaya mereka menjadi orang paling kaya di Mekah. Mereka akan menikahkan Rasulullah dengan wanita yang diinginkan beliau. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ini untukmu wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan tidak menyebutkan keburukannya. Jika engkau tidak melakukannya, sembahlah Tuhan-Tuhan kami. Ya, 1 tahun menyembah Tuhan kami, 1 tahun menyembah Tuhan siapa? Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi luar biasa ya, ini tentang awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cercaan, makian itu luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy yang asalnya dari lisan. Mereka bilang kamu penyihir ke siapa? Kepada Rasulullah. Kamu dibilang penyihir, wah kamu dibilang Rasulullah disebut orang gila ya, naudzubillah. Kemudian juga mereka bilang kalau kamu butuh apa? Kalau kamu pengen perempuan, kata orang-orang kafir, kami akan memberikan ajmalu Quraisyin ya. Wanita tercantik di suku Quraisy akan aku berikan. Kalau kamu pengen harta akan aku kasih. Kalau kamu pengen kerajaan, kamu pengen kedudukan, kami kasih. Kata siapa? Kata orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah tidak menjawab ya, tidak mau ya dengan tawaran mereka. Karena dakwah Rasulullah bukan untuk itu. Ini pun menjadi pelajaran penting untuk para dai-daiyah ya, para yang mereka mengajar, para yang mereka bergelut di dunia dakwah, bahwa dakwah kita itu bukan untuk itu, bukan untuk kalau laki-laki, bukan untuk perempuan ya, bukan untuk jabatan, bukan. Tapi dakwah ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari lisan orang-orang kafir, mereka mencaci maki Nabi Muhammad ya, tadi disebut penyihir, disebut orang gila. Kemudian apalagi bukan hanya lisan aja, tapi juga mereka berani melemparkan kotoran ya. Rasulullah pernah juga berdarah lututnya. Kemudian pernah jalannya ditaburi dengan duri juga pernah ya Rasulullah. Begitupun para sahabat yang terkenal adalah Ammar bin Yasir ya. Beliau sekeluarga dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena masuk agama Islam. Ya begitu ya, luar biasa dakwahnya Rasulullah. Begitupun usaha orang-orang kafir Quraisy untuk menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika ya dengan lisan dengan lisan mereka nggak mempan gitu ya, dengan kekerasan juga nggak mempan. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk apa? Untuk agar Rasulullah menyembah Tuhan mereka 1 tahun,
Kemudian mereka pun akan menyembah Tuhannya Rasulullah 1 tahun. Jadi ceritanya apa? Pengen apa bahasa Sunda tuh? Molok tuh apa ya? Ya udah deh, wahai Muhammad, nggak apa-apa deh kamu nyembah Tuhan kami setahun. Kami nanti nyembah Tuhan kamu setahun. Kira-kira gimana? Mau nggak Nabi? Ya nggak mau. Ya naudzubillah. Karena 1 detik aja, naudzubillah, 1 detik aja seseorang muslim atau muslimah keluar dari agamanya, maka la in asyrakta la yahbatanna amalu. Naudzubillah. Amalan selama dia dalam agama Islam itu la yahbatanna, akan terhapus. Ya apalagi ini setahun, kebayang nggak? Naudzubillah ya. 1 detik aja atau 1 menit aja kita masuk pada kekufuran, amal salih kita ketika kita dalam keadaan muslim, ya dia ada seseorang yang murtad misalkan dari agama Islam ke agama non muslim, maka akan terhapus amalnya, apalagi ini 1 tahun. Sehingga dengan sebab ucapan orang-orang kafir ini, itu diriwayatkan bahwa yang diutus oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad adalah Walid ibn Mughirah. Walid bin Mughirah didatengin kepada Nabi Muhammad biar bilang apa? Wahai Muhammad, kamu sembah Tuhan kami dia setahun, nanti kita juga sembah Tuhan kamu dalam waktu 1 tahun, sehingga turunlah surah Al-Kafirun. Bisa dipahami dari sebab nuzul ini, Pak Ummahat? Insyaallah. Insyaallah ya. Kayak gini lanjut lagi. Kayak kita masuk pada ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Langsung dibela sama Allah, langsung dibantah ya keinginan orang-orang kafir. Pada ayat pertama di sini, Qul, ucapkanlah olehmu ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, pada ayat ini mencakup semua orang kafir di muka bumi. Jadi bukan hanya Nasrani, ya bukan hanya Yahudi, pokoknya semua yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka dinamakan dengan kafir. Ya, tetapi lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Memang saat itu yang ditujukan adalah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian menurut suatu pendapat di antara kebodohan mereka ialah mereka pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Tadi di sabab nuzul disebutkan ya. Kemudian juga mereka minta, kemudian selama 1 tahun mereka menyembah Tuhan Rasulullah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan di sini sebenarnya ungkapan ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir, ini kenapa disebut kafir ya? Atau boleh nggak misalkan akhwat ummahat, kita ketemu sama orang yang non muslim, kita bilang kafir, boleh nggak kira-kira? Enggak. Enggak ya, misalkan hey kafir, kira-kira marah nggak? Marah. Marah ya. Karena saya pernah lihat cuplikan apa ya dakwahnya Dr. Zakir Nek ya. Ada seorang Nasrani, dia curhat ya, dia bilang dia non muslim. Katanya saya sakit hati gara-gara disebut kafir sama orang muslim. Gitu ya. Mereka sakit hati kenapa? Karena tahu arti kafir itu adalah orang yang menentang atau orang yang akan masuk neraka. Jadi orang non muslim atau orang Nasrani, orang Yahudi bilang ke muslim bilang apa juga? Bilang kafir juga. Hai kafir gitu. Kan kita pun marah ya disebut kafir. Adapun naudzubillah ya, kalau ada seorang yang muslim, ada orang Islam menyebut orang Islam sebagai kafir, ini juga bahaya sekali ya, dosa sangat besar. Dan di sini kapan kita boleh menyebut hai kafir? Ya, di sini dalam surah ini ketika mereka sudah apa nih? Sudah keluar batas gitu ya. Keluar batasnya kenapa? Karena mereka mengajak kepada kita, itu waktu dulu mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka gitu ya. Ini sesuatu yang di luar batas gitu. Naudzubillah ya. Maka ya ayyuhal kafirun ini adalah panggilan untuk orang-orang yang kelewatan lah bahasa kita. Maka dalam sebagian pendapat ulama, jangan sampai kita memanggil orang-orang yang nggak ada masalah sama kita, walaupun dia non muslim, hai kafir, itu nggak boleh gitu ya. Karena ini malah akan menjadi apa? Permusuhan, akan menjadi perang gitu. Ya, jadi walaupun secara status memang kafir gitu, tapi secara untuk panggilan ini hanya pada kondisi tertentu. Salah satunya pada kondisi apa ini? Karena saat itu Rasulullah diajak untuk masuk agama mereka, walaupun hanya satu apa? 1 tahun. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ada kafir secara status, ada kafir secara panggilan. Kalau kafir secara status, pokoknya semua orang yang tidak ikut, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dinamakan dengan kafir.
Adapun secara panggilan ini pada kondisi tertentu saja, ya, karena kalau sudah keluar batas, sudah mengajak kita keluar dari agama kita, maka dinamakan atau boleh kita sebut hai kafir, gitu ya. Kemudian di sini ada faidah dalam bahasa Arab ya, akhwat ummahat. Di sini kata iya ini sebenarnya ya adalah panggilan, wahai. Panggilan untuk yang jarak jauh, yang jauh orangnya, ya. Kemudian ha di sini adalah untuk jarak dekat. Jadi digabungkan. Ya ayyuha ini adalah panggilan untuk yang dekat dan juga yang jauh. Yang jauh juga yang dekat dipanggil. Wah, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau ada orang, misalkan ya ada orang yang ngajak seorang muslim kepada kekafiran, maka kita boleh mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi di sini faidahnya yang dekat dan yang jauh semuanya dipanggil, ya. Kita lanjut ayat kedua, belum ya, ini tentang arti kafir dulu kita jelaskan. Apa itu kafir? Kafir dalam bahasa Arab itu dari kata kafaro ya, kaf, fa, dan ro. Ini pakai nggak tulisan Arab ya. Artinya menutupi. Mungkin ada yang tahu arti dari apa? Kalau cover, apa tuh cover? Ada yang tahu cover? Cover tuh gimana? Kalau buku ada covernya kan, bagian luar ya. Untuk apa fungsinya? Untuk menghalangi, betul ya. Maka sebenarnya kata cover itu dari bahasa Arab juga, menutupi ya, dari kata kafar, menutup atau terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari kebenaran, menutupi, tertutupi atau menyembunyikan juga bisa ya, menyembunyikan kebenaran. Karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya dulu mereka tahu tentang kebenaran tapi mereka menyembunyikannya. Contohnya misalkan dalam agama Yahudi sebenarnya ada hukuman untuk orang-orang yang berzina. Ada juga hukum haram meminum khamr, misalkan ya, minum arak. Tapi mereka merubah kitab-kitab mereka, ya, kitab Taurat diubah, kitab Injil diubah. Maka kita bisa sebutkan mereka sebagai apa? Kafir. Gitu ya, mereka menyembunyikan, mereka menutupi kebenaran yang sebenarnya ada dalam kitab Taurat atau kitab Injil. Seperti itu. Maka di sini dalam konteks Islam, kafir berarti orang-orang yang menolak atau menyembunyikan kebenaran ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan orang-orang non Muslim pun katanya ya bilang ke orang Muslim itu adalah apa? Kafir. Kafir. Gitu. Dan mereka pun marah kalau dibilang kafir. Karena dalam bahasa mereka pun ada. Ya bisa dipahami akhwat ya. Insya Allah. Saya izin lagi, kita lanjut. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini ya sebagai jawaban dari tawaran mereka, yakni kami tidak akan menyembah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Saya izin dibaca Ustazah Fitri. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah semata, tiada sekutu baginya. Lafaz ma di sini bermakna man. Orang Ustazah Fitri lagi batuk ya. Ya, tadi saya bacakan artinya wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi kita tadi ada ayat kedua, kita nggak akan menyembah Tuhanmu dan kamu pun tidak menyembah Tuhan kami. Ya, itu ma'abud di sini kalau ma ini artinya apa-apa, tapi maksudnya man. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka yakini mereka menyembah Allah. Waliyadzubillah ya. Karena orang Nasrani ini mengatakan kami pun menyembah Allah, tapi menyembah Tuhan yang lain juga, maka tidak menyembah Allah sesungguhnya. Sehingga di sini wala antum abiduna ma a'bud. Mereka tidak menyembah Tuhan kami, ya Tuhan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, ya. Yakni aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kalian. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah
sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat 4 dan 5 ini menurut ahli tafsir ini menentang ucapan orang-orang ahli kitab, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengatakan bahwa kami pun menyembah Allah. Padahal sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka menyembah Uzair, ya mereka menganggap Uzair itu adalah siapa? Tuhan. Tuhan. Ada yang kenal sama Uzair enggak? Pernah dengar kisahnya Uzair itu siapa? Saudara Fitri kenal sama Uzair? Uzair itu Waqala siapa? kalau kata orang kafir itu anak Allah ya, Sud. Iya, waqala al-Yahud Uzair Uzairun ibnullah. Allah. Iya, kenapa dianggap sebagai anak Allah? Karena apa? Kenapa ya? Ada dalam Al-Qur'an di surah apa ya? Surah Al-Kahfi gitu kalau nggak salah. Jadi Uzair itu hidup di zaman setelah kehancuran Palestina saat itu ya. Pokoknya secara singkat, Uzair itu pernah tidur di sebuah gua, ya, tidur selama 100 tahun. Dan di situ ada makanan, ada keledainya juga. Tertidur, kemudian bangun kembali. Di Palestina itu udah banyak orang-orang Yahudi saat itu, ya. Kemudian ketika Uzair bangun setelah 100 tahun, Uzair hafal kitab Taurat. Hafal kitab Taurat, ya. Karena Nabi Musa aja dalam satu riwayat Nabi Musa itu nggak hafal kitab Taurat. Bahkan kalau mau baca kitab Taurat itu Nabi Musa bawa apanya? Bawa papan, ya. Nah, kan aneh kok Uzair ini hafal kitab Taurat sehingga saat itu orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini kekacauan atau sebuah anggapan yang sangat sesat, ya. Kemudian juga orang-orang Nasrani mereka meyakini kami pun menyembah Allah kok sama gitu ya. Padahal tidak. Mereka malah menyembah siapa? Malah menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Maryam adalah pasangannya Allah. Waliyadzubillah. Maka di sini ayat 4 dan 5 ini sebagai tantangan. Sebagai menentang ungkapan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya ahlul kitab yang mereka meyakini mereka pun menyembah Tuhan agama kita ya padahal tidak seperti itu ya. Kemudian dalam ke-6 lakum dinukum waliyadin ya. Ayat ke-5-nya sudah belum? Nah, ini wala antum abiduna ma'abud dan kalian tidak pernah pula ya menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Tadi di ayat yang sudah dibacakan artinya kalian tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya, melainkan kalian telah membuat sesuatu dari diri kalian sendiri sesuai hawa nafsu kalian. Jadi mereka menganggap Tuhan anak, Tuhan yang lain, misalkan ada anaknya. Kemudian juga mereka menganggap apa? Ada sembahan yang lain, ya ada berhala itu sesuai hawa nafsu mereka. Mereka pengennya seperti itu. Ya. Kemudian ayat terakhir lakum dinukum waliyadin untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agama. Dan ini mohon maaf sekali ya, ada orang-orang liberal. Liberal itu apa tuh? Artinya apa, Umi? Orang-orang yang menganggap semua agama benar, ya. Mereka menjadikan ini dalil. Kata mereka, lakum dinukum waliyadin, kata Allah pun untuk agamamu, untukku agama aku. Mereka menjadikan dalil bahwa semua agama adalah benar. Ya udah sesuai dengan yang kita lakukan dan nanti pun semuanya akan sama di hadapan Allah. Waliyadzubillah. Bukan seperti itu dalam makna ayat ini. Tetapi dalam ayat lain dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Kita baca artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku, ya amalku, dan bagi kalian amal kalian. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang kafir itu akan ada hisabnya kelak, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, ya. Maka lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa untuk mulah agamamu, yakni kekafiran, ya udah kamu kafir, ya. Dan untuklah agamaku, yaitu agama Islam, dan tidak disebutkan diri karena ayat di sini ya. Jadi tentang lakum dinukum waliyadin bukan berarti kita bertoleransi ya. Ya udah kamu
agama, karena orang-orang liberal walaupun mohon maaf ya, ada beberapa kampus yang perlu di pemahaman liberal, ada pemahaman liberal di beberapa fakultas yang mereka meyakini meyakini bahwa semua agama itu benar dan mereka mengambil dalil lakum dinukum waliyadin. Padahal lakum di sini ya udah kafir untuk kalian dan Islam adalah untuk kami. Agama yang lurus ya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Kata Allah, barang siapa yang mencari ghairal islam Madinah selain agama Islam fala yuqbala min. Kata Allah, maka tidak akan diterima. Ya, walaupun mereka beribadah ya, tapi karena kekufuran mereka maka percuma amal mereka. Waliyadzubillah. Kemudian di sini ada faidah di surah Al-Kafirun. Ada apa nih? Ada pengulangan ayat ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Betul nggak ayatnya tadi? Ada pengulangan ayat 2 kali ya. Ini sebagian ulama mengatakan coba lupa lagi ayat yang terulang. Lafaz apa Ustazah Fitri tadi? Ya wala antum Ini abiduna. ya. Ayat berapa nih? Wala antum abiduna ma'abud ayat 3 dan ayat 5 ya. Diulang Allah. Nih para ahli tafsir mengatakan wala antum abiduna ma'abud dan kalian tidak menyembah yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud sama maknanya. Ini menunjukkan bahwa penegasan ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan penegasan bahwa mereka tidak menyembah apa yang kita sembah. Mereka tidak menyembah Allah sesungguhnya gitu ya. Tidak sesungguhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian pendapat mengatakan wala antum abiduna ma'abud selamanya dulu pun kalian enggak pernah nyembah. Kemudian ayat kedua sampai nanti pun kalian tidak menyembah Allah karena cara dan keyakinan kalian tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, pengulangan ini sebagai penegas takkid ya. Kemudian qaul yang kedua atau pendapat kedua bahwa yang pertama menunjukkan dari dulu pun kalian tidak pernah menyembah Allah dan ayat yang kelimanya sampai nanti pun kalian tidak menyembah Allah dengan sesungguhnya. Bisa dipahami akhwat? Ya, seperti dalam surah Al-Insyirah ya. Alam nasyrah ada inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi kalau dalam surah Al-Insyirah itu beda lagi pengulangannya bahwa dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Gitu. Di situ pun ada yang mengatakan bahwa ayat keduanya sebagai penegas, tapi yang paling rajih itu bahwasanya kalau ada satu kesulitan Allah akan mendatangkan dua kemudahan. Ya, begitu akhwati fillah tentang surah Al-Kafirun mudah-mudahan bisa difahami dan kita bisa ketika membacanya kita benar-benar meresapi ya. Dan ini juga termasuk ayat yang dianjurkan kita baca setiap harinya. Kemudian surah Al-Kafirun itu ta'dilu rubu' Quran. Sama pahalanya seperti membaca 1/4 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas kemarin sama dengan berapa Quran? Sulusul Quran ya, 1/3 Quran. Kalau Al-Kafirun ini sama dengan rubu'ul Quran kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah para sahabat, apa kalian nggak mampu baca 1/4 Quran? Ya. Kemudian kata Rasulullah bahwa surah Al-Kafirun sama pahalanya sama dengan 1/4 Al-Quran. Jadi kalau kita bahasanya kedul itu apa ya? Pemalas ya. Malas baca Quran ya udah deh gitu ya, baca Al-Kafirun aja 4 kali berarti udah apa? Udah hatam ya, udah hatam 1 Al-Quran. Tapi nggak gitu-gitu banget ya. Saya mau baca Al-Ikhlas aja 3 kali udah hatam. Tapi tentunya pasti beda juga ya. Sensasinya beda kalau kita membaca 1/4 secara langsung karena pahalanya juga luar biasa kalau kita baca 1 huruf aja udah 10 kebaikan yang Allah kasih. Tapi kalau semalas-malasnya kita gitu, ya udah sehari baca deh 4 kali Al-Kafirun. Karena dalam surah Al-Kafirun itu kita terus memperbaharui keimanan kita, memperbaharui bahwa menegaskan tentang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang kita sembah tidak sama dengan Tuhan yang orang-orang kafir sembah. Seperti itu akhwati fillah.
mungkin nasihat juga untuk saya sendiri. Ya, alhamdulillah saya dapat nasihat dari guru saya tentang Al-Quran ini luar biasa ya. Adalah bukti seseorang istiqomah itu dilihat dari Al-Qurannya. Kalau dia istiqomah pasti satu hari pun dia tidak akan meninggalkan Al-Qurannya. Gitu. Jadi jangan sampai bulan ganti bulan, ya kita sekarang udah masuk bulan apa nih? Bulan kalau udah akhir September ya. Nah, September udah berakhir, kemudian juga udah masuk bulan apa Rabiul Akhir ya. Jangan sampai bulan ganti bulan kita belum khatam Al-Quran. Ya, pesan yang sangat penting. Kalau misalkan saya nggak sempat baca Quran, satu hari aja saya nggak sempat, kenapa? Kenapa nggak sempat? Padahal kalau kita shopping ya, shopping sempet nggak? Kalau ummahat yang suka ke pasar sempet nggak? Sempet ya. Makan sempet? Makan sempet, ngobrol sempet gitu ya. Main scroll HP sempet, masa baca Quran nggak sempet. Maka Dr. Baksimah beliau guru saya, beliau menasihati kalau bisa, kalau misalkan sehari memang benar-benar full, usahakan ada subuh baca 1/4 jam itu untuk Al-Quran aja. Ya, baca 1/4 waktu aja, 1/4 jam aja. Dari waktu 24 jam yang Allah kasih, coba aja 1/4 jam ba'da subuh, ya, dipakai untuk baca Al-Quran. Insya Allah satu hari itu kamu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah istiqomah 1/4, nanti insya Allah nambah lagi. Jadi setengah jam, nanti nambah lagi jadi 1 jam, insya Allah ya, seperti itu. Bahwa Al-Quran ini ketika kita menemaninya di dunia, kita menjadi sahabat Al-Quran. Insya Allah ketika di alam akhirat pun dia akan menjadi apa? Menjadi sahabat kita. Ya, dalam suatu hadis disebutkan, hadisnya sahih, bahwa Al-Quran itu kelak di hari kiamat dia akan menjelma menjadi seorang makhluk dan akan datang kepada Allah mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, bahwa si fulan, orang ini dulu telah membacaku ana al-laili wa atrafan nahar, di waktu pagi dan petangnya. Maka izinkan aku menjadi syafaat, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada si fulan tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan Al-Quran di hati kita, di dada kita, dan kita senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam keseharian kita, dan kelak di hari kiamat Al-Quran menjadi syafaat untuk kita dan juga bisa menolong keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakillahu khair. Jazakillahu khairan, Ustazah. Barakallahu fiik. Oke,